Baik, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon maaf, tadinya mau pakai proyektor tapi tidak keburu karena 5:30 baru nyampe rumah. Iya, gue pengen ngetik di jalan gitu. Jadi tadi diminta untuk membuka acaranya mahasiswa di Pangalengan. Hujan gede luar biasa. Jadi baru nyampe sini 5:30 kan. Cuma di jalan tos miwarang pun anak ya pangeprinkeun gitu. Jadi ini tidak semua hadis ditampilkan, ini baru satu saja dulu. Baik, seperti yang pernah saya sampaikan, malam ini kita akan mencoba untuk melihat apa atau mencermati apa yang pernah Kangjeng Rasul Muhammad SAW sampaikan 1400 sekian tahun yang lalu. Dan kebetulan sahabat yang merekam ini dan sudi menyampaikannya kepada kita semua adalah sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Al-Yaman ini sebenarnya bukan karena Hudzaifah itu berasal dari Yaman. Dia orang Madinah asli. Hanya karena memang bapaknya itu adalah orang yang dipandang berjasa kepada orang-orang Yaman, maka ia digelari sebagai Al-Yaman. Hudzaifah dan bapaknya ini masuk Islam ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Hudzaifah ini disebut sebagai sahibus sir Rasulullah SAW. Jadi sahabat yang memegang banyak rahasia. Jadi ada ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan, pandangan-pandangan Rasulullah yang tidak disampaikan kepada semua sahabat. Disampaikan kepada orang-orang tertentu, dan yang paling banyak memegang sesuatu yang tidak disampaikan banyak kepada orang banyak adalah Hudzaifah bin Al-Yaman ini. Jadi ini juga bisa menjadi semacam keteladanan bahwa tidak semua orang yang dekat dengan kita harus juga tahu semua apa tentang kita, atau juga mengetahui semua apa yang menjadi pengetahuan kita. Dan itu adalah bagian dari cara kepemimpinan dilaksanakan oleh siapapun pemimpinnya di level manapun. Jadi ada bagian tertentu yang cukup Pak Slamet saja yang tahu, ada bagian tertentu yang cukup Pak Arga yang tahu atau Pak Encep yang tahu, tidak semua. Bahkan nanti ada ajaran-ajaran Kangjeng Rasul yang hanya dia wasiatkan kepada orang-orang tertentu saja, tidak kepada semua orang. Tapi tentu tidak berarti bahwa pada akhirnya hanya orang itu saja yang mengetahui. Seiring berjalan waktu, maka tentu seperti Hudzaifah bin Al-Yaman ini juga menyampaikan banyak hal, termasuk Jabir bin Abdullah, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan juga yang lain-lain. Nah, itu kebiasaan Rasulullah SAW seperti itu. Baik, ini hadis saya membacanya pertama kali dalam Sahih Muslim, tapi yang ditulis di sini adalah lafal Imam Bukhari dalam
kitab Al-Jami'us Sahih milik beliau, dan kita bisa membacanya dalam Kitabul Fitan tahun 89. Alhamdulillah saya belajar langsung Bukhari dari guru saya, dan kebetulan salah satu yang disampaikan itu adalah Kitabul Fitan dalam Al-Jami'us Sahih. Jadi ketika itu ada beberapa kitab dalam Sahih Bukhari yang dibahas, salah satunya adalah Kitabul Fitan. Jadi bolehlah disebut kalau ngajarkan Kitabul Fitan saya sebut sanad lah gitu. Sanad ke guru ya, dari guru saya ya ke gurunya dan seterusnya. Baik, bapak-bapak tinggal tidak ikut membaca, tapi perhatikan saja seiring dengan apa yang saya baca. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayudrikani fakultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khairi min syarrin qala na'am qultu wa hal ba'da zalika syarr min khairin qala na'am wa fihi dakhanun qultu wa ma dakhanuhu qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir qultu fahal ba'da zalikal khairi min syarr qala na'am du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilayya qadhafuhu fiha qultu ya Rasulullah sibhum lana qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu fama ta'muruni in adrakani zalik qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta abda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala zalik. Itu hadisnya. Ini lebih ke dialog. Jadi ada beberapa cara Rasulullah itu menyampaikan ajaran. Rasulullah itu sesungguhnya adalah, kalau Quran beliau sampaikan langsung, tapi kalau hadis-hadis beliau lebih banyak menunggu orang bertanya. Nah, kalau misalnya orang tidak bertanya juga, beliau yang bertanya. Saya ingin menyampaikan ini, tapi nggak ada yang nanya. Rasulullah yang nanya. Seperti atadruna manil muflis dan seterusnya. Itulah Rasulullah ketika mengajarkan ilmu. Jadi nanti kalau ada ustadz yang nanya ke Pak Hadi misalnya, itu bisa jadi ustadz itu sedang merasa perlu menyampaikan itu ke Pak Hadi. Ngan Pak Hadi nanti hideng naros itu. Nah itu ya. Baik, ini saya sengaja ada beberapa kata kunci yang saya sampaikan di bawah itu. Kita menyebutnya sebagai mufradat. Kata khair kita artikan saja dulu kebaikan. Tentu yang dimaksud dengan kebaikan di sini seperti yang disampaikan oleh para syarihul hadis, pensyarah hadis, kebaikan Islam. Itu. Kemudian asyar itu diartikan keburukan, juga bisa diartikan kejahatan. Asyar itu min syarri ma khalaq, misalnya dari kejahatan makhluk yang dicipta. Makhofatun itu diartikan sebagai karena takut ya. Jadi ini masdar ya.
Ini dari kata khaufun artinya takut. Jadi kalau makhofatan dibaca dengan nasab itu li ajli, artinya ada ilat di sana. Mengapa? Ya karena takut gitu. Dakhan itu artinya kabut, sesuatu yang membuat tidak jelas objek yang kita lihat. Nah, du'atun itu jamak dari kata da'iyun. Artinya apa? Penyeru, pengajak, atau yang memanggil. Itulah mengapa para penceramah suka juga disebut sebagai da'i. Sebenarnya da'i bukan hanya untuk penceramah saja. Semua orang yang mengajak kepada kebaikan yang disebut sebagai da'i. Termasuk juga yang mengajak kepada keburukan disebut da'i juga. Cuma yang satu da'i ilal khair, yang satu da'i ilal syarr. Yang satu da'i ilal jannah, yang satu da'i ilal jahannam. Gitu. Kemudian kata i'tazil, ya, itu dari kata i'tazala, asal artinya adalah meninggalkan. Uzlah, ingat kan kata uzlah itu artinya meninggalkan, mengasingkan diri. Itu i'tazil. Al-firaqu itu adalah bentuk jamak dari kata firqah. Kita sering memaknainya sebagai golongan, sempalan, pecahan, atau faksi. Firqah itu namanya. Ingat kata-kata Nabi, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 pecahan, kelompok, faksi, itu golongan, itu kata Nabi. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yang disebut firqah najiyah. Yang mana ya Rasul? Ma'ana alaihi wa ashabi. Itu adalah jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Dimaknai sebagai ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu adalah apapun yang aku dan sahabatku ada di atasnya, yakni Al-Quran Al-Karim, kitabullah. Itulah mengapa dalam Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah-pecah, bercerai-berai. Itu firqah. Ta'addu, ya, engkau menggigit, itu dari kata abdo, di tasdid, ya, pakai itu syaddah. Aslun itu artinya pokok. Di sini diartikan sebagai akar. Syajaratun itu artinya pohon. Cuma syajaroh sering dimaknai sebagai tanaman keras. Baik. Kita supaya berbagi tugas ini, siapa yang mau baca terjemahnya? Boleh, silahkan. Terjemah. Sementara ada banyak orang, yakni para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Dan aku menanyai beliau SAW tentang keburukan, karena khawatir keburukan itu mengenaiku. Aku bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di dalam kejahilian dan keburukan. Kemudian Allah mendatangkan untuk kami kebaikan ini, Islam. Apakah sudah kebaikan ini timbul keburukan? Beliau SAW menjawab, benar. Aku bertanya lagi, apakah sudah kejahatan itu datang lagi kebaikan? Rasulullah SAW menjawab, benar, tetapi di dalamnya ada dakhan. Aku bertanya, apa rupa dakhan itu? Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang-orang yang mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku, dalam riwayat Muslim. Kaum yang berperilaku bukan dari sunnahku, dan orang-orang yang mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Engkau ketahui dari mereka itu dan engkau ingkari. Aku bertanya, apakah sudah kebaikan itu akan ada lagi keburukan? Rasulullah SAW menjawab, ya, yakni adanya penyeru-penyeru yang mengajak ke pintu-pintu jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahanam itu. Aku bertanya, ya Rasulullah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu kepada kami. Rasulullah SAW menjawab, mereka itu dari kulit-kulit kita dan berbicara menurut lidah-lidah bahasa kita. Aku bertanya, apa titahmu kepadaku jika aku menjumpai keadaan yang demikian?
Rasulullah SAW mengata, tetaplah engkau pada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Aku bertanya, jika tidak ada jamaah dan imam bagi mereka? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau tinggalkan firqah itu semua, walaupun engkau harus menggigit akar kayu hingga kematian mendatangimu, dan engkau tetap dalam keadaan demikian. Riwayat Imam Bukhari, Kitab Al-Jami, Al-Sahih, Kitab Al-Fitan dan seterusnya gitu ya. Baik. Jadi begini. Pada zaman Rasul itu kan ada banyak orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin iza amiltuhu dakhalal jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal saja yang dengan amal itu aku masuk surga. Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian ada yang nanya, "Ya Rasulullah, ayul islami khair," atau ayul islami afdal, dan macam-macam yang lain. Semuanya bertanya kepada Nabi itu tentang kebaikan-kebaikan apa yang bisa dilakukan sehingga dengan kebaikan itu kita bisa mendapatkan kebaikan dari Allah. Semuanya bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Itulah yang disampaikan oleh Hudzaifah ini. Kanan nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Semua orang itu bertanya kepada Rasulullah itu tentang kebaikan. Semuanya bertanya tentang kebaikan. Tadi, amal apa yang bisa memasukkan aku dalam surga? Amal apa, kata orang yang tidak punya, yang bisa menyamakan aku dengan orang-orang yang kaya, yang mereka bukan hanya salat dan saum tapi juga bisa berderma, berzakat dan seterusnya. Semuanya bertanya. Nah, aku katanya sebaliknya. Wa kuntu as'alu anisyarr. Sementara aku tidak bertanya dengan kebaikan, karena kebaikan sudah jelas dalam Quran itu seperti apa. Jangan Quran sudah mengajarkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah itu kita harus bagaimana dan seperti apa. Itu sudah jelas. Ya. Tapi yang aku tanya justru adalah tentang keburukan, tentang kejelekan, tentang kejahatan. Mengapa? Makhofatan. Karena takut. Takut apa? Takut kejelekan itu ayudrikani. Takut kejelekan itu, keburukan itu, kejahatan itu menimpa aku. Ini yang kata Umar bin Khattab itu, celaka orang yang tidak mengenal keburukan. Karena ketika keburukan itu mendatanginya, menimpanya, atau bahkan dia melakukan keburukan itu, dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah keburukan. Alus we. Ya kan orang yang tidak tahu. Mana sok? Nah, habet maneh gitu. Pak neta teh salah. Aing teh nyaho. Padahal dia sudah melakukan keburukan. Ngan untungna teh bersyukur Allah mah mengampuni orang yang melakukan kezaliman itu bijahalatin, karena kebodohannya, karena ketahuan. Dihampura damane nami gawe kitu teu nyaho. Nu mata geura dibere nyaho supaya tidak mengulangi lagi. Nah, itu. Nah, jadi Hudzaifah itu justru takut kalau keburukan, kejelekan, kejahatan itu justru akan menimpanya sehingga dia celaka. Nah, apa yang disampaikan oleh Hudzaifah ini? Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wasyarin. Sesungguhnya kami pernah hidup dalam kejahilian dan juga dalam kejelekan. Dalam bahasa Arab itu kalau ada kata nakirah dan tunggal itu menunjukkan sesuatu yang umum, yang tidak tertentu. Jadi kata syarun itu untuk menunjukkan ragam rupa-rupa, ragam jenis kejelekan. Jadi kejelekan tidak satu rupa, banyak sekali. Itu. Ya Rasulullah, kami ini pernah hidup dalam kejelekan, ragam kebodohan, juga dalam ragam keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, artinya Islam.
Balillahi yamunu alaika an hadakum lil iman, itu dalam bahasa Allah. Allah lah yang memberikan kepada kamu nikmat yang sangat besar dengan cara menghidayahkan kepada kamu keimanan. Itu tangkapan luar biasa dari seorang sahabat Nabi yang pintar. Ya. Kami hidup dalam keburukan dulu, dalam kejalian dulu, sehingga kami tidak jadi masyarakat yang ignorant, yang tidak acuh, tak peduli, unjustice, tidak berkeadilan. Iya kan? Dulu itu saya pernah cerita bagaimana anak-anak perempuan itu dibunuh. Padahal seperti yang kita tahu, mereka juga suka wanita, tapi budak awana dipayahan. Sampai seperti itu. Perbudakan luar biasa. Perzinahan. Sampai dulu itu dikenal ada banyak sekali itu jenis-jenis perkawinan. Ada istibdo, ada syigar, ada macam-macam. Istibdo itu kan kalau ada seorang laki-laki yang menginginkan keturunan yang baik, pintar, cerdas, dan seterusnya, nyuruh istrinya tuh, coba kamu bergaul tuh sama laki-laki itu supaya dapat keturunan yang sampai seperti itu. Istibdo dulu ayeuna duka aya henteu dan kitu. Nitipkeun pamajikan sok sarean. Itu kan kebodohan luar biasa itu, jahiliyah bener itu. Dan itu buruknya luar biasa. Dulu itu jangan disangka rumah-rumah bordir itu di zaman jahiliyah tuh ada itu. Di tandaan malah. Itu. Areana mah leuwih-leuwih, henteu nyumput aweweuna teh di pinggir jalan. Ustad ge dugupayan. Saya jadi ingat itu cerita guru saya, Prof. Abdurrahman. Pulang dia dari ngaji di Sumedang kalau tidak salah, itu di Cileunyi atau di mana, itu di Pegat. Guru saya bilang kepada perempuan itu, "Neng teu ningali ieu bapak di Kopeah, bapak tes ngaji cenah." Emaknya di Gupayan gitu ya. Itu saya pernah pulang juga dari Katapang itu jam 2:30 malam. Ya. Ada acara, bukan ngaji, kalau ngaji kan paling jam 10-11 itu jam ada acara di ya waktu itu awal reformasi lah, masih resep karena partai jadi berpayu gitu ya. Pulang di Gupayan tadi Cimindi didinya. Itu sekarang kan sampai seperti itu. Dulu itu ada rumah-rumah khusus. Itu siapa boleh datang. Nanti pas hamil, semua yang pernah datang itu laki-laki dipanggil semua. Untuk dilakukan semacam pengecekan. Ya dia budak nuker dikandung teh budak nasaha. Kan itu nepikeun ka kitu. Itu jahiliyah. Jadi kami pernah hidup di zaman itu kan. Kemudian Islam datang. Bahwa yang seperti itu semua adalah keliru dan salah. Nah, jadi kami sekarang ini hidup dalam zaman penuh dengan kebaikan. Kami dituntun untuk mengetahui mana yang benar, yang hak, dan mana yang salah, yang batil. Mana perilaku taat, mana perilaku maksiat. Kami dituntun. Kami hidup damai berdampingan satu sama lain tanpa harus melihat status sosial orang. Tak lagi bahwa dia itu budak ataupun majikan atau yang tuan. Semuanya dalam Islam sama. Itu Quran kan tegas, inna akramakum indallahi atqakum. Tepeduli rek beunghar rek miskin rek pejabat rek lain, nu penting di hareupeun Allah nu paling takwa. Kami sudah hidup nyaman seperti ini. Itu luar biasa. Bagaimana Nabi mengangkat harkat dan martabat Bilal bin Rabah yang asalnya budak bahkan menjadi lisan Rasulullah Muhammad SAW. Itu luar biasa. Nah, itu. Nah, kemudian ini yang ditanyakan oleh siapa? Huzaifah. Fahal ba'da hadzal khair min syair? Apakah setelah kami hidup dalam kebaikan Islam ini akan datang lagi zaman, masa, waktu, kehidupan yang dipenuhi dengan ragam dan rupa-rupa keburukan dan kejelekan? Apa jawaban Nabi? Naam. Iya.
Jadi jangan dikira bahwa setelah baik tetap baik. Nanti akan ada hadis lain yang menyebut itu. Kemudian Hudzaifah nanya lagi, fakultu fahal ba'da dzalika syarr min khair. Apakah nanti setelah memasuki masa buruk, masa jelek, masa tidak baik, akan datang lagi itu zaman kebaikan, masa-masa di mana kebaikan itu akan lahir? Kata Nabi, na'am wa fihi dakhan, tetapi zaman kebaikan setelah zaman kejelekan itu akan apa? Ada dakhan, kabut, sesuatu yang tadi ya, yang menutup objek sehingga objek itu menjadi tidak jelas. Saya ingat satu hadis dalam Sunan Ibnu Majah, yadrusul Islam kama yadrusu wasis saw. Lunturnya Islam itu seperti lunturnya corak kain. Jadi lamun urang make baju batik keur anyar mah pon men cerang kene. Gambar manuk jelas kene, mana buntut jeung mana paruhna. Mana sayap, mana apa namanya itu kalau burung itu. Jelas pokoknya mah, gambar jelema irungna jelas ya. Mana irung mana ceuli teh pabelit lah pokoknya mah. Anyar kene. Tapi lambat laun kata Nabi, itu kan luntur. Diseuseuk dipoe, diseuseuk dipoe, diseuseuk dipoe. Teu mangrupa ta batik teh. Jadi laas. Teu jelas deui ieu teh warna hideung atau warna hijau, warna beureum atau warna naon? Koneng misalnya, pink atau tidak jelas. Yadrusul Islam, ya, bahwa Islam itu akan luntur kama yadrusu wajusaw. Islam itu akan luntur seperti kain yang luntur. Sehingga kata Nabi, la yudra masalah, sehingga tidak diketahui ari salat teh nu kumaha. Wala siam, tidak diketahui juga ari puasa teh nu kumaha. Wala nusuk, anu disebut kurban teh nu kumaha. Pan ayeuna mah pabelit nu kurban teh. Ongko kurban tapi hayang bagian anu pangalusna. Urang teh kurban. Pan ditanya, da memang aya hak pan keur nu kurban teh. Hayang naonna? Eta hayang hayang naon misalna? Hayang naon ping-ping no, hoyong igana. Hoyong eta na tah naon jandona cenah. Entong poe eta buntutna rek desok. Tah engke mah ku panir disebut peunjit ku sia sorangan. Memang kita diperintahkan dalam Quran, dianjurkan ya, kisilan watemu ya, kamu boleh itu merasai apa yang kamu kurbankan, tapi ingat al-ba'is al-fakir al-qani al-mu'ta. Nah, jadi kita harus ingat ada mereka yang lebih butuh daripada kamu. Itulah mengapa di awal-awal syariat kurban Nabi mengharamkan untuk menyimpan daging kurban, harus dibagi habis. Nah, tapi kemudian Nabi membolehkan karena memang semua menjadi lebih banyak yang berkurban. Di zaman Nabi ke kurban mah geus panitiaan memang. Jadi tong aneh. Ngan kitu engke malah mun aya nu kurbani mental loba, sina muncit sorangan lah. Ya itu. Oh. Nah, pernah terjadi itu memang benar ada. Mang muncit kan ngukul ke cenah dibagi nama di imah. Mang muncit ngukul. Rek muncit sorangan teu bisa. Ka panitia mang pangmeungpeung. Nah ini dakhan, nah, jadi laas, kabut, jadi tidak jelas. Nah, wama dakhanuhu, apa kabutnya itu? Apa sesuatu yang menghalangi kebaikan sehingga kebaikan itu menjadi tidak jelas? Islam teh jadi samar-samar. Seperti tadi yang dikatakan oleh Nabi itu, salat ting nu kumaha? Keun weh ari kaifiat salat nama da seueur hadisna anu sahih nu beragam, tinggal mau kita ambil yang mana yang paling sahih, sahabat yang paling sering menemani Nabi misalnya dan seterusnya. Tapi hakikat sholat, nah sholat teh keur naon sih sabenerna pan urang teu apal kan, inna sholata tanha anil fahsya'i kuduna kitu. Urang pan sholat tapi pan
almun fahsya na dipigawe anger, munkarna leukeun terus dikerjakeun, ngeureueuh. Betul. Itu karena sir sholatnya tidak kita dapatkan, ruh sholatnya tidak kita tangkap. Numatak fawailul lil tadi Pak udang sekarang. Alladzina hum an salatihim alladzina hum yura wa yamnaunal geus sigana kabeh aya di urang eta. Sahuna aya di urang, riyana aya di urang, koretna aya di urang pedit. Keur naon salat hari kitu? Hari kitu mah geus utang salat sakali. Oh, tambah dorakanna geus. Nah, wa madakhanu ya Rasul. Nah, di sini disebutkan bahwa yang membuat Islam itu menjadi tersamarkan, menjadi tidak jelas, ya, menjadi kabur adalah karena qaumun, ada sekelompok orang yahduna yang berceramah, berpidato, bertablik, berdakwah, tetapi apa yang disampaikannya itu bighairi hadi. Tuntunan itu bukan tuntunanku. Kan sekarang itu banyak orang yang menyampaikan sesuatu justru dari kepalanya sendiri, padahal katanya dia sedang berbicara tentang Islam. Dan ajaran Islam itu apa yang paling dasar? Dua saja, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ulama menambahkan ijma, kesepakatan para ulama. Sebab Nabi sudah bilang bahwa umatku tidak akan berhimpun pada kesesatan. Jadi pasti bakal aya disebut dengan ta'ifah min ummati, akan ada sekelompok kecil dari umatku itu yang apa? Yang memperjuangkan kebenaran Allah sampai nanti kiamat datang. Jadi sebenarnya orang teu kudu hariwang. Cuma tadi dalam surah An-Nisa kalau tidak salah itu atau Al-An'am, kita dilarang untuk larut mengikuti banyaknya orang. Kan saya sudah menyampaikan hadisnya ya. La takunu ma'a hilap deui nya. Nah, kapan teh dibagi nu kieu jadi hilap deui. La takunu imma'a. Jangan jadi orang yang kumaha ramena. Mengapa? Karena yudilluka an sabilillah, karena anu rame teh bakal nyasarkeun anjeun ti jalan Allah. Itu. Jadi ulah asal guyub, ulah asal rame, resep ngaji di dia rame. Ngeuhkeuy we pokona mati awal nepikeun ka akhir nepikeun ka nyeri kulit beuteung, seuri. Da meureun lain ngaji ngalawak. Jadi banyak orang itu katanya menyampaikan Islam dengan balutan, maaf, kopea, sorban, gamis dan tapi yang disampaikan itu bukan agama. Ini yang Nabi katakan ini. Yahduna bi ghairi hadi. Mereka menuntun, mengajari. Itu bukan dengan ajaran saya, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, wa yaqtaduna bi ghairi sunnati. Mereka menunjukkan sesuatu, memberikan contoh sesuatu bukan dari sunnahku. Ini yang pernah awal saya sampaikan kan, pernah itu ya, hadis tentang itu di majelis ini. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu mengetahui apa yang mereka sampaikan, wa tunkir, tapi kamu mengingkari. Begini, sayati fi akhir zaman atau sayati fi ummati unasun, akan datang di dalam umatku ini ya, sekelompok orang yuhaddisunakum, menyampaikan kepada kamu hadis, la tasma'u ankum wala abaukum,
Lantas mau antum wala yang hadis itu tidak pernah kamu dengar dan bapak-bapakmu pun tidak pernah dengar. Sekarang itu pancen banyak yang seperti itu. Kata Nabi, cek Nabi gekieu pas di tangan eueuh. Nah, ini nanti akan terhubung dengan hadis lain, insya Allah minggu depan saya akan sampaikan. Kan nanti ada fitnah yang disebut dengan fitnah akhlas, ada fitnah sarra, ada fitnah duhaimah. Itu lebih mengerikan kembali, lebih mengerikan lagi maksud saya. Jadi ternyata yang membuat kabut itu apa? Orang nungaku mubalik, nungaku da'i, nungaku kiai, nungaku ustad, tapi yang disampaikan bukan Al-Quran, bukan hadis-hadis Rasulullah, bukan ijma para ulama, tetapi apa yang mereka pikirkan saja. Nabi sudah mengingatkan itu. Umatak orang sebagai umat harus kritis tuh begitu. Jadi ulah asal narima. Lu keren Imam Mubalik teh ya, terkenal. Mubalik internasional. Pas didengekeun ngadongeng. Harus hati-hati kita. Bukan kita tidak boleh mendengar, justru kita harus mendengarkan. Oh iya, dekati. Maaf Pak Ustadz, tadi saya dengar begini-begini. Dari mana? Kita. Sahabat pun kepada Nabi begitu. Ketika Nabi menyampaikan, ketika Badar tuh, kita di sini bersama. Kemudian ada Khubaib tuh bin Umair nanya, ya Rasulullah, maaf, punten pisan punten. Engkau ketika menetapkan bahwa kita harus diam di sini ini dari wahyu atau pendapat Anda sendiri? Kata Nabi, men ra'i, ini pendapat saya. Nah, maaf, kalau ini pendapat Anda, saya kira ada yang lebih baik. Itu sahabat itu. Jadi umat ulah ngantep ustadna keliru kalau kita tahu bahwa itu adalah keliru, harus diingat. Tapi oge ulah jadi mubalik kiai ajengan ulama anu nuturkeun ka hayang umat oge, ada umat mah kahayangna tadi teh meh teu tunduh nu rame ngulang pengajian teu naon sih. Kalau heureuna heureuy ilmuwan tidak apa-apa, dan Nabi ge sok heureuy sarua. Ya Rasulullah, doakeun nini teh asup surga, cek Nabi. Ya nih di surga mau nini pan ceurik nini. Oh muni kacida cenah Rasul mah tadi doakeun asup surga malah nyebut eueuh nini di surga. Tahu itu kan Nabi merintahkan sahabatnya bejaan si nini. Oke, dari surga mah ubun nini memang da kabeh dingorakeun deui kabeh. Jantan kalem pancet ke magagah deui. Itu. Pak Aceh ke gagah deui. Insyaallah ya. Selain nanti istri tercinta yang sekarang mendampingi, akan ada yang lain. Oh, geus. Mantap. Entong heula boga niat rek poligami wae na mah. Kebe di surga poligami nanya itu. Tapi teu naon bade ge, memang teu dilarang eta. Ngan itu ibu-ibu protes itu. Tak itu artinya. Baik, kita teruskan ya. Qultu fahal ba'da zalikal khair min syarr. Apakah setelah, nah ini nih, setelah kebaikan yang tadi sudah terpolusi, terkontaminasi, yang sudah tersamar, geus mah geus gitunya, keur mah eukeur, nu hadege geus teu puguh rupana, ditanya deh, apakah setelah kebaikan yang model itu akan datang lagi keburukan, zaman kejelekan, penuh kejahatan? Kata Nabi, iya, kata Nabi, naam. Mengapa? Ini lebih buruk lagi. Nu tadi mah rada tengaku ngajak kana sesat teh. Da teu ngara sesat meureun berdiri namanya. Tengaku yang dirina teh ngajak kana teu bener. Dan memang teu nyaho yang sabenerna nu ditepikeun teu bener. Nu tadi mah. Ta ieu mah terang-terangan. Zaman keburukan setelah kebaikan yang tersamar itu apa? Du'atun, adanya dai-dai.
Eta marek disebut penceramah, rek disebut kiai, ajengan pokoknya nu ngajak we. Ada banyak sekali orang yang mengajak, teh bahasa teh gitu. Kan doa teh jamak tina dai, ari jamak teh loba. Jadi pada zaman kejelekan setelah kebaikan sesama itu akan muncul banyak sekali dai ala abwabi jahannam. Dai-dai yang terang-terangan ini mengajak orang untuk kafir kepada Allah, untuk kufur kepada Allah, mengingkari kebenaran. Dan memang benar hari ini Pak Arif tuh, coba di YouTube. Saya pernah bilang kemarin kan, ada wanita muda itu yang ngaku hafal Quran, yang ngaku mempelajari kitab tafsir, dan dia berani mengatakan bahwa Quran itu sudah ketinggalan zaman. Kadaluarsa nyebut lagi. Sampai coba nanti dilihat saja tuh. Cuma saya lupa namanya itu si perempuan itu. Sampai seperti itu. Bahkan maaf, ada seorang profesor perempuan ini, sebenarnya ada beberapa orang, tapi ini yang sering diwawancara orang ini. Saya tidak akan sebut namanya, nanti cari saja sendiri. Dia mengatakan bahwa yang masuk surga bukan hanya orang Islam. Semua orang kata yang mempercayai adanya Tuhan. Rek agama naon wae, keyakinan naon wae. Sampai ada yang bilang seperti itu. Coba, dia terang-terangan itu ngajak orang untuk mengingkari Allah, guys, ayeuna betul kudu jadi orang yang mengimani Allah yang esa, kan gitu kasar nama. Tidak mesti itu melakukan amalan salat, amalan saum, amalan zakat, dan lain-lain kebajikan yang diajarkan oleh Islam. Nu penting mah asal percaya weka pangeran. Dia menggunakan ayat Quran. Luar biasa. Dan itu coba nanti di googling aja lah, tokoh-tokoh liberal gitu dah. Nah, kayak muncul nama-nama. Coba pelajari itu atau cermati, dengarkan apa yang ditutur katakan oleh mereka. Luar biasa. Cuma memang karena ada beberapa nanti tokoh yang kemudian bertaubat di akhir ada. Itu termasuk teman guru saya itu kembali akhirnya kepada pangkuan Islam setelah tadinya sangat liar memaknai Islam sedemikian rupa. Luar biasa. Ya. Jadi saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah, kata guru saya itu banyak santri-santri Indonesia yang belajar dikirim ke Amerika Serikat, ke Kanada, ke Eropa. Mereka belajar Islam dari para guru besar non-muslim. Belajar Islam dari orang kafir. Wah, kan saya pernah ingat tuh Profesor Dodi Estruna itu kan pernah di McGill University. Dia menceritakan ke kami semua bahwa memang betul itu para guru besar mengajarkan tentang Islam, tapi dari perspektif mereka, dan alat bedah yang digunakan ya alat bedah mereka. Sehingga banyak itu santri-santri yang tidak punya apa istilahnya keimanan yang kuat itu menjadi tadi tuh terkontaminasi pikirannya, terpolusi. Kembali ke tanah air bukan untuk membela dan membesarkan Islam, tapi justru mengerdilkan dan mengecilkan Islam, bahkan merusak Islam. Cok di YouTube juga ada tuh. Itu luar biasa. Itu tantangan kita hari ini. Du'atun ala abwabi jahan. Terang-terangan dia mengajak, guys. Itu kudu percaya Quran, komo hadis mah masa lalu nabi-nabi geus eueuh. Luar biasa itu hari ini. Cek saha awewe teu meunang jadi imam. Nya ge lalaki. Mata aya kelompok lain. Imamna awewe ieuna saha? Lalaki nu jadi makmum. Ada itu. Dulu itu di Kira Payung ada itu tarikah nu sholatna teh maaf itu campur, setelah sholat zikir telanjang mandi bareng laki perempuan. Itu ketika saya tahun 94 masuk Kira Payung itu masih ada, tantangannya keras. Sampai saya pernah ngadongeng, pernah cerita lamun ngaji untuk anu ngawal kan waktu itu nyoren pedang panjang Ustadz Makalau nawan abdi cenah. Memang tantangannya luar biasa. Padahal geus modern tahun 85 84 kan geus maju sebenarnya.
Tapi itu yang terjadi waktu itu. Ayo nama aman di kiar payung gitu ya. Ngan balik dewe karena nunggu teberes gitu ya. Baik, kita teruskan. Man ajabahum ilaiha, siapa yang mengijabahi mereka ilaiha, kepada dakwah mereka. Maksudnya mengijabah itu apa? Menerima. Siapapun yang menerima ajakan mereka, maka qadzafuhu fiha, maka mereka, maksudnya para dai itu akan melemparkan orang yang mengijabahi ajakannya ke dalam neraka jahanam itu. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata kepada Rasul, sibhum lana, coba sampaikan kepada kami ciri-ciri mereka. Sibhum itu dari kata wasofa, artinya mensifati. Itu fi'il amr itu. Sibhum lana. Coba sampaikan ciri-cirinya itu yang mengajak kepada jahanam itu. Apa kata Nabi? Hum, mereka itu min jildatina, dari kulit-kulit kita. Maksudnya dari kalangan kita sendiri. Menggunakan jubah Islam. Saya muslim. Saya guru besar ilmu teologi Islam. Saya guru besar tafsir. Saya guru besar akidah filsafat misalnya. Dan macam-macam. Saya mesantren lama. 30 tahun. Hum min jildatina. Itu dari kalangan kita sendiri. Dan mengenakan jubah Islam. Padahal disebut kafir mana nanti embungan disebut kafir mah. Kan sulitnya. Ia nu disebut musuh dalam musuh selimut dalam sarung. Ya musuh dalam selimut itu. Papuket we urang di jero ini. Dan kita memang beratnya hari ini justru bukan menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bukan. Justru kita berat menghadapi orang-orang muslim sendiri. Tetapi tadi itu otaknya sudah tercuci, sudah brainwash, itu sudah dicuci otaknya itu. Luar biasa. Satu itu. Wayatakalamuna bi alsinatina, wayatakalamuna, dan mereka berkata-kata bi alsinatina, dengan lisan kita. Lisan kita adalah lisan Quran. Lisannya orang Islam itu adalah lisan Quran, lisan hadis, lisan kebenaran para ulama. Menggunakan dalil Quran ngan tafsirna disimpan ke. Menggunakan hadis tetapi maknanya diselewengkan. Mengambil kata-kata ulama tetapi dibiaskan. Itu yang terjadi. Bi alsinatina, ngomong nama alhamdulillah, masya Allah ya Rabb, subhanallah, keluar kabeh. Tapi tadi mengajak kita kepada kesesatan. Taya kada ya muhajirin ya kudu dijaga benar. Ya, itu. Jangan sampai masuk kelompok-kelompok yang seperti ini. Ya saya tidak menyebut sama nih. Oh sorry itu menang asup kamu. Ente lah gitu. Cuma kita cermat, amati, dengarkan apa yang disampaikan. Nah, sejauh Al-Quran dan Sunnah yang hadis yang sahih dan selalu merujuk kepada pandangan-pandangan ulama yang soleh, kita terima. Tapi kalau sudah mulai menggunakan akal pikirnya sendiri, ya kita harus berdiskusi untuk itu. Baik, kita teruskan. Nah, kalau sudah demikian ya Rasul, fama ta'muruni, apa titahmu kepadaku? Nah, ya minta saran ti Nabi ya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? In adrokani zalik, kalau yang seperti tadi itu saya alami nanti. Ya cukup Hudzaifah ya. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Nabi? Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau tetap dengan jamaah
kaum muslimin dan pemimpin mereka. Jadi tetap orang kudu aya dina himpunan kaum muslimin dan pemimpinnya siapa. Ini nanti penjelasan ini agak panjang. Ya. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Nah, persoalannya ya Rasul, bagaimana kalau nanti tidak ada jamaah kaum muslimin? Tercerai-berai, tidak ada juga pemimpinnya yang bisa jadi panutan, yang bisa diikuti, yang bisa didengar. Bagaimana kami ya? Sementara tadi itu para penyeru kepada jahanam sedemikian hebat. Setiap pagi dia naik mimbar, setiap pagi nongol di YouTube, setiap petang dia nulis di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan macam-macam. Karena ini mau gue santamannya luar biasa kan? Bukan hanya di masjid begini nih. Kurang tiasa muka YouTube di imah jol simang keluk etak gitu kan. Nah, bagaimana kalau sudah demikian? Apa kata Nabi? Fa'tazil tilkal firaqah kullaha. Kalaupun nanti ada faksi-faksi, pecahan-pecahan, sekte-sekte, aliran-aliran, kelompok-kelompok yang tidak benar, yang tidak mendasarkan ajarannya kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma ulama kaum muslimin, maka tinggalkan itu semua. Kamu jangan gabung, kamu jangan berhimpun, jangan mendekat kepada mereka. Walau anta'addo asli sajar bi asli sajaratin, meskipun kamu harus menggigit, maksudnya teh kieu hirup nyorangan eueuh sasaha da urang melaan akidah mempertahankan nu aya geus riweuh kabeh, urang mendingan cicing. Kalaupun kemudian kita lapar, makanlah yang ada di sekitar kita, meskipun harus memakan akar pohon. Itu maksudnya akar kayu itu. Jadi kieu maksudnya teh keur hirup tetep tumetep dina bebeneran memang berat, tidak mudah, apalagi ajakan itu dari kanan kiri atas belakang depan atas bawah depan belakang. Nah, bagaimana kita? Ya itu tadi uzlah tadi kan? Uzlah tadi. Tapi orang batur keur pakumaha Allah pan dina hadis nu lain tentang uzlah itu ibadatu rabbi, dia mengibadahi Rabbnya, dan dia memakan dedaunan yang ada di hutan sana itu, dan macam-macam yang lain. Depan kalau lagi bisa hirup di leuweung nih kan, itu nyalamun di urang di Bukit Cipageran artinya walungan masih kena ngalir lah, bisa disuruput misal. Ini untuk meneguhkan pandangan kita bahwa memang berat dan itu ada risiko, memang risiko kudu puasa gitu. Nah, itu dan memakan makanan yang seadanya. Itu lalu. Ingat, umat Islam pernah kan dibegitukan waktu di Mekah, diboikot ku kaum musyrikin. Sampai kelaparan luar biasa. Itu lihat film itu tentang Nabi Muhammad tuh. Nah, kamu tetap menggigit akar kayu itu hatta yudrika kal maut, sampai mati mendatangimu wa anta ala zalik, dan tetap kamu dalam keadaan demikian. Ini betapa luar biasa. Jadi kieu bahasa sederhananya mungkin begini. Memegangi kebenaran di akhir zaman kata Nabi itu seperti kita memegang bara api. Dipegang terus oleh kita terbakar, dilepas kita berarti akan membakar orang lain dan seterusnya. Jadi betapa beratnya. Tapi jangan khawatir, sesungguhnya selama kita meyakini Allah itu akan membersamai kita, innallaha ma'ana, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu pasti. Itu mah janji Allah. Jadi jangan khawatir kalau kita itu melakukan kebaikan. Tapi saya beda dengan yang lain. Tenan naon. Ngan ulah we nepikeun ka karena perbedaan kemudian kita bertengkar ribut. Pupusuhan. Bet Nabi wae ka Yahudi nu hareupeun imahna saling memberi.
lamun kurban ya Aisyah beli itu dagingnya kayak Yahudi kan. Kamu kadulur sorangan nu masih ngaku muslim. Kita boleh beda pandangan, kita boleh beda pikiran dan macam-macam, tapi jangan sampai kemudian menjadikan kita bermusuhan, saling menjauh. Itu mungkin ya. Jadi nanti hadis ini akan kita teruskan dengan fitnah yang lain, sebab nanti ada hadis bahwa satakunu fitanun kaqita'il lail itu. Sebab nanti ada fitnah itu yang banyak sekali di akhir zaman itu, seperti potongan malam yang gelap, di mana seorang itu sorena beriman, isuk-isuk jadi kafir, atau sebaliknya isuk-isuk kafir sorena geus. Nah, itu luar biasa. Tangke orang tingali jika kumaha. Ngan aya nama orang tos jelasnya bahwa zaman kita hari ini, kalaupun tidak yang terakhir berarti yang kedua. Kebaikan tapi dahan. Nah, jadi kebaikan yang sudah tersamarkan sehingga menjadi tidak jelas. Itu yang saya katakan tadi. Yadrusul Islam kama yadrusu wasus syauq. Jadi lunturnya Islam itu seperti lunturnya apa tadi? Corak dalam kain itu menjadi tidak jelas. Itu saja. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Pak. Ini mau bertanya tentang ini Pak. Engkau ketahui dari mereka itu dan engkau ingkari. Apakah ingkari ini dengan uzlah itu tadi yang kira-kira bisa menimbulkan fitnah juga? Oh enggak, ini yang dimaksud dengan ta'rifu minhum wa tunkir itu bahwa kita mengetahui apa yang disampaikan oleh mereka itu persis, tetapi kita mengingkari itu karena tidak benar sebenarnya apa yang disampaikan oleh mereka. Ya mungkin dalam konteks ini yang sederhana lah ya. Sekarang ini kan ini satu contoh saja itu. Saya pernah itu ditanya ada tampilan di TikTok sebetulnya gitu tuh ya. Itu katanya kalau perempuan mau masuk surga itu ya, itu masuk surganya perempuan ya. Kalau mempersilahkan apa itu namanya tuh, pahanya itu ditidur oleh suaminya, kemudian sampai jatuh rambutnya dan seterusnya. Habib sahalah nu nyari tanah di dia. Ini bukan lain Habibna lain ya ini. Cuma kebetulan di sana itu Habib saja begitu. Nah, kemudian setelah diperiksa ternyata hadisnya tidak begitu. Hadisnya itu dalam Muslim itu kan sedang menjelaskan saja bahwa Rasulullah itu pada satu hari pernah lah namanya bermanja-manja untuk menunjukkan romantismenya kepada istrinya Siti Aisyah. Gigelehan di naping-pingna itu, dan tidak ada kaitannya dengan surga. Cuma kalau dikaitkan kan ya bahwa bakti, kanyaah, kacinta, pamajikan, ka carogena, berbuat baik, taat dan seterusnya itu kan menyebabkan dia masuk surga, itu pasti. Tapi lamun eta nu jadi alasan hadis itu tadi jelas itu palsu, itu tidak ada seperti itu. Nah itu maksud saya. Jadi jelas sekali apa yang disampaikannya, dia tahu bahwa, tapi kita mengingkari itu bukan Nabi yang ngomong. Itu yang tadi saya katakan. Sayati fi ummati unasun yuhaddisunakum malam tasma'u antum wala apa. Kata Nabi wa iyyakum wa iyyakum. Sebab kalau tidak begitu kita pasti akan tersesat. Itu Pak, itu yang dimaksud. Jadi tidak dalam konteks uzlahnya, kalau nanti uzlah itu ada hadis yang di belakang. Itu. Ya, ada? Boleh? Cukup ya? Baik, insyaallah pekan depan kita akan sambung lagi dengan fitnatus akhlas, sarra dan duhaimah, supaya kita bisa memagari diri selamat dari berbagai hal yang lain. Kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.